Simpul Misteri. Hal-hal mistis yang kami simpulkan, percaya atau tidak, namun eksistensinya ada. Itulah hal-hal gaib. Semuanya kami simpulkan di Simpul Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Simpul Misteri. Malam ini kita kedatangan salah satu narasumber yang berbeda. Yang sebelum-sebelumnya kita kedatangan seorang laki-laki dan ini kedatangan wanita. Daripada menunggu lama, mending kita langsung memperkenalkan narasumber kita. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Bisa memperkenalkan diri kepada penonton nih. Boleh, halo, nama saya Q. Salam kenal. Nah, ini pekerjaannya Mbak sehari-hari apa nih? Sekarang sih pekerjaan tetapnya jadi teacher ya. Oh, jadi salah satu guru di mana ya? Di tempat les. Tempat les ya. Nah, jadi selama pekerjaan Mbak ini pasti ada lah pengalaman-pengalaman yang benar-benar buat bulu kuduk kita merinding nih. Nggak mungkin kan di setiap pekerjaan atau apa pasti nggak ada nih. Bisa nggak kita Mbaknya cerita kepada penonton nih? Di tempat kerja ya? Iya. Kalau di tempat kerja sih, ini kan tempat kerja baru ya. Iya. Aku belum setahun di situ. Selama ini sih yang paling bukan ganggu juga sih, aku merasa pernah dengar nggak sih kalau misalnya kalian merasa diliatin itu ternyata kalian benar-benar diliatin. Iya benar-benar. Nah kayak gitu, itu sering banget karena kan aku biasanya kerja itu paling malam jam 9 malam. Terus baliknya jam 10. Waduh. Itu tutornya kan cuma 1 jam. Yeah. Cuma kan karena kayak sekarang lagi bulan puasa gitu, biasanya nunggu anak selesai tarawih dulu, jadi mulainya jam 9. Terus aku biasanya itu datang setengah 9, itu di ruangan aku sendirian, nyiapin bahan materi kayak gitu. Itu biasanya kayak ada yang duduk nungguin gitu. Aduh. Aku nggak ngeliat sih, aku kan kurang sensitif ya kalau dari mata ya. Iya, benar. Cuma ngerasanya kayak ada yang nungguin gitu loh. Kayak dia mau ngawasin gitu ya? Iya, kayak ini meja. Iya. Terus aku nyiapin bahan gitu. Terus di depan meja aku itu kayak ada yang begini, kayak ngeliatin ngapain sih. Itu sering banget sih, setiap malam biasanya. Setiap malamnya. Nah itu pernah nggak ditampakin bener-bener sosoknya gitu? Kalau di tempat itu ya, nggak pernah sih syukurnya. Wow. Di tempat itu nggak pernah. Kalau di tempat lain sih ada beberapa yang nampakin ya. Iya. Itu sih yang bikin kaget banget kalau kelihatan jelas wujud aslinya. Kan biasanya ada yang wujudnya disamarin kayak manusia biasa. Iya benar. Tapi ada juga yang wujudnya itu munculnya kayak dia misalnya mohon maaf matinya gimana. Iya. Gitu. Nah itu sih yang paling serem. Nah terus ini yang tadi dibilang tadi kan bakal wujudnya ditampakin kan? Bisa nggak digambarkan ilustrasinya sosoknya itu seperti apa gitu loh? Itu kalau nggak salah waktu aku kuliah sih. Aku kuliah di luar kota kan. Iya. Terus itu ada tugas kuliah, kita harus keluar kota selama beberapa hari. Jadi kita nginep gitu di sebuah desa. Bisa nggak disebutin salah satu desanya gitu? Enggak. Enggak. Takut nanti daerah-daerahnya orang tahu gitu ya? Nanti takutnya ada yang kesini. Oh iya benar. itu waktu itu tugasnya di sebuah desa, kita nginap di situ. Kalau nggak salah 3 malam. Terus itu ini aku cerita dari awal aja kali ya? Nggak apa-apa. Jadi dari awal kita berangkat itu kan kita berangkatnya malam tuh, jam 12-an gitu. Waduh, malam kali tuh. Biar ceritanya itu tujuannya sih biar nyampainya tuh subuh. Biar nggak macet juga gitu ya? Jadi besok subuhnya kita sampai terus langsung kerja gitu. Ceritanya kayak gitu kemarin kan. Terus dalam perjalanan pun itu kalau tidak salah 2 atau 3 jam di perjalanan naik motor tuh bareng-bareng. Itu tuh aku digonceng naik motor. Iya. Terus teman aku tiba-tiba ke belakang, "Hah, apa?" dia bilang gitu. Waduh. ini dia memanggil atau bagaimana nih? Ya, jadi aku jawab kan. Dia nanya, "Hah, apa?" gitu. Terus aku bilang, "Ada yang ngomong kan?" Aku bilang gitu. Karena aku juga dengar. Jadi itu ada suara kayak suaraku. Dia kayak manggil gitu, "Hey," gitu. Persis gitu. Aku dengar, tapi bukan aku yang ngomong. Aku juga dengar, jadi aku bilang ada yang manggil kan, udah diam aja gitu. Terus setelah itu kita berhenti karena gerimis kan di jalan, kita berhenti di sebuah warung. Capek banget. Belum selesai. Kayak narik nafas nih kayaknya bener-bener membuka memori menyeramkan ini. Jadi kita berhenti di warung, setelah itu kita jalan lagi, itu masih di jalanan yang sama kan, masuk ke desa itu jalannya panjang banget kan. Bener.
Terus semakin masuk ke dalam desa itu tuh jalanannya semakin rusak seperti biasa. Iya. Hutannya semakin banyak gitu kan. Dan di situ tiba-tiba motor teman aku macet. Jadi di tengah malam macet. Wow. Motor teman aku macet. Jadi akhirnya kita berhenti dulu. Itu sudah masuk desa sih sebenarnya. Cuma setengah jaman lagi lah masuk ke dalam lumayan situ kan. jauh berarti. Iya lumayan kan. Cuma kondisinya kan sudah berbeda sama dari jalan raya gitu kan. Itu sudah setengah masuk, terus motornya macet, akhirnya kita berhenti. Itu kalau nggak salah itu udah hutan-hutan gitu. Terus tiba-tiba pas lagi benerin rantai motor, tiba-tiba ada yang ketawa. Tahu kan ketawanya gimana? Wow. Bisa nggak diilustrasikan ketawanya? Kayak apa ya? Kayak yang biasa kita dengar di template-template ketawa yang gitu. Waduh. Persis itu kenceng banget. Ketawanya kayak di sini. Kayak di sini gitu ketawanya. Di samping. Kayak di samping. Cuma kan kata orang kalau misalnya suaranya dekat biasanya dia jauh kan. Iya benar. Terus habis dengar kayak gitu kita langsung kayak kita bingung harus respon gimana, mau nggak dengar juga semuanya udah dengar. Iya kan? benar. Jadi akhirnya kita ayo cepat gitu. Terus kita telepon teman kan supaya dijemput di situ. Sudah dijemput, akhirnya sampai ke desa itu beneran subuh kan. Subuh di jam berapa tuh? Sekitar jam 4:30 sih. Jadi kita berangkat jam 12 sampai itu 4:30. Setengah 5 subuh jauh kan. Berarti ya. Lumayan jauh karena berhenti tadi juga kan. Iya gerimis. benar. Jadi ada jeda-jeda gitu ya. Terus sampai subuh, akhirnya kita ngelakuin kegiatan kuliah kita kan. Kita syuting di situ sampai sore. Iya. Kita syuting sampai sore. Terus, aduh, ini kacau banget sih. Kita syuting sampai sore. Terus kebetulan tugas aku waktu itu kan jadi makeup artist kan. Iya. Aku make upin talent. Terus setelah talentnya selesai itu kalau nggak salah mau maghrib jam 6-an gitu. Semuanya lagi pada istirahat, mau maghrib kan, mau istirahat. Terus teman aku tiba-tiba yang lagi cuci piring, dia nyamperin aku ke ruang tengah. Ini berarti mbaknya berdiam diri di salah satu rumah gitu ya? Rumah warga atau rumah kepala desa nih? Di rumah warga, jadi kita kayak nyewa rumah warga gitu buat kita istirahat gitu kan. Terus waktu mau maghrib itu kita istirahat, rencananya mau lanjutinnya malam gitu. Terus aku lagi santai di ruang tengah sama talent kan. Terus yang lain udah pada sholat, aku di ruang tengah. Terus teman aku tiba-tiba datang nanya, kenapa? Dia bertanya ini ada yang mau manggil atau bagaimana nih? Jadi aku kan nggak tahu. Jadi aku bilang, emang kenapa? Gitu kan. Terus dia bilang, tadi kamu manggil. Ini maaf saya potong ya. Maksudnya ini temen yang sama tadi yang kendala motornya rusak ini atau teman yang berbeda nih? Sama. Jadi dia yang digonceng yang motornya rusak. Temen yang sama? Wow, berarti temannya ini. Jadi itu entah dia ngikut kah? Soalnya sama-sama suara aku yang dia dengar gitu kan. Peniru sekali berarti sosoknya. Iya, jadi nggak tahu itu ngikutnya dari mana ya. Mungkin dari jalanan atau mungkin dari sebelum aku berangkat. Iya benar-benar. Ya kan, nggak tahu. Cuma di situ udah jelas banget sih kayak ini dia niruin aku mulu. Sampai teman-teman aku tuh nanya karena bukan cuma dia aja waktu di desa itu ya. Banyak gitu ya? Banyak. Jadi kan aku sebenarnya tugas aku cuma ngikutin talent aja kan harusnya. Buat tacap-tacap, buat makeup kayak gitu. Tapi orang-orang yang jauh pun, yang dari dapur, yang dari set itu pada bentar-bentar pada datangin aku kayak, kenapa? Tadi manggil ya? Tadi nyari ya? Wow. Berarti sosoknya ini benar-benar meniru mbaknya ya? Berarti kita nggak tahu nih ya, maksudnya ketemunya di mana kita nggak tahu ya. Nah terus abis selesai tadi di ruang tengah segala macam, mbaknya kan dipanggil sama teman mbak. Nah semua teman-teman itu peka nggak sih sebenarnya sama sosok itu atau bagaimana gitu? Dari yang aku ketahui ya, mereka itu nggak ada yang nggak ada yang peka gitu. Maksudnya nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang curiga gitu loh. Cuma waktu setelah aku jelasin, aku nggak ada kok, aku dari tadi di sini, aku bilang gitu kan. Terus mereka langsung gitu aja responnya, maksudnya gimana lagi? Iya benar sih. Nah habis kejadian nih kan, habis segala macam tuh maghrib nih, berarti di jam tertentu atau ada lagi nggak di waktu-waktu yang bakalan diganggunya lagi sosok ini? Kalau nggak salah itu malam besoknya apa ya? Itu kita ada jadwal syuting lagi kan? Situasinya memang malam, memang harus malam shootnya. Terus itu
ya desa, tau lah desa terpencil, Iya. masih lumpur, masih banyak hutannya. Itu aku jagain di belakang sebuah gubuk yang kebetulan juga jadi set. Jadi itu gubuknya asli ada di situ. Iya. Terus kita jadiin set juga, jadi cuma kita tambahin beberapa Ornamen-ornamen gitu ya. ornamen gitu kan untuk membantu. Jadi aku sembunyi di belakang gubuk. Maksudnya Jadi gubuknya, sabar, kita mau ilustrasikan ya. Iya, Misalnya, iya. gubuk ini di tengah sawah gitu atau Hutan. bagaimana? Tengah hutan. Nah. Dengan keadaan reo istilahnya sudah mau rubuh atau bagaimana nih? kelihatannya sih masih bagus, cuma dari info sih nggak ada yang make gitu, kayak udah gubuk aja di situ. Itu gubuk itu sudah lama ditinggal sama yang punya atau memang sudah sengaja dibuat warga? Kurang tahu sih, kalau kelihatannya itu kayak gubuk. Ini loh, kalau misalnya kayak di desa-desa itu kan ada di sawah ada gubuk buat Iya. istirahat, kayak gitu. Wow. Tapi cuma ini dia di hutan, bukan di sawah itu. Terus juga dari infonya itu emang nggak dipakai, karena kan jalanan sudah lumayan di situ. Iya, benar. Maksudnya rumah-rumah juga banyak, jadi ngapain tinggal di gubuk lagi? Jadi tinggal jual lama gitu ya. Jadi Jadi kejadian dari gubuk itu apa sosok ini ngikutin lagi atau bagaimana nih? Jadi aku sembunyi di belakang gubuk. Iya. Maksudnya kalau misalnya lagi break aku touch up gitu kan. Iya. Jadi aku sembunyi sama beberapa teman aku di belakang gubuk. Kita sambil rebahan. Terus ya, bisa bayangin kan bentuknya wanita itu Iya. dari atas pohon. Mbak Kunti lah ya. Iya, gitu. Si Kunti Chan ini Iya. dari atas pohon gitu kan lagi rebahan gitu kan. Terus dia kayak dari atas. Jadi dari atas ngeliatin gitu ya. Iya. Dia maksudnya dia ngeliat itu dengan gerakan atau dengan tawaan atau bagaimana nih? Kayak gini, kalau kan itu aku di bawah tuh sama teman-teman. Terus dia kayak gini. Kayak bermain ya. Iya, kayak ngasih tahu aja aku santai di sini loh. Oh, berarti memang dia tuh maksudnya Mbak Kunti ini memang sudah nempatin tempat itu lama atau bagaimana? Setahu Kemungkinan mbaknya gitu. kemungkinan sih dia memang sudah ada di situ ya. Soalnya kan yang suara ini tadi itu aku sama sekali sampai sekarang pun aku nggak tahu itu kayak gimana bentuknya. Jadi yang aku lihat itu tuh entah memang yang dari suara punya aku itu kah atau memang dia penghuni situ kah, itu aku nggak tahu sih. Jadi Mbak Kunti ini kita nggak tahu ya dia berapa lama tinggal di sana atau dia ngikutin, kita nggak bakal tahu kan. Nah terus abis dari set syuting itu di desa itu apalagi gitu loh yang bikin cerita Mbak ini bener-bener nggak bakal lagi deh ke tempat itu. Waktu selesai dari desa situ sih alhamdulillahnya selesai dengan lancar ya. Iya. Selesai syuting, terus kita udah pulang, aku udah coba lupain aja dah yang kemarin itu, mungkin capek atau mungkin cuma iseng aja dianya gitu. Jadi coba berpikir kayak halusinasi gitu ya. Terus tahu nggak sudah pulang, terus habis pulang itu kan perjalanannya lumayan jauh ya. Iya. Cuma biasanya aku tuh udah biasa jalan jauh gitu, jadi biasanya capek bentar terus besoknya segar lagi gitu. Cuma habis dari situ tuh capeknya itu bukan main. Aku tuh kalau nggak salah 2 atau 3 hari itu aku di kamar aja, di kamar kos. Nggak bisa keluar rumah, bahkan untuk beli makanan aku nggak sanggup, kayak berat banget, kayak ada yang nahan di kasur gitu. Wow, berarti sosoknya ini mengikuti. Iya, bisa jadi sih, aku mikirnya juga kayak gitu sih. Mungkin dia ngikutin entah dari jalan kah atau yang dari situ kah, dari tempat itu. Nggak ada yang tahu kan? Iya, kita nggak tahu. Cuma habis itu aku lagi sakit kan, terus untungnya ibu kos aku baik banget, dia ngasih obat, terus dia ngerawat aku kan. Terus habis itu ada mimpi. Mimpi apa nih? Aku dapat mimpi. Jadi mimpinya itu, ini aku nggak tahu ya asal mulanya, karena mimpi ini tuh apa? Udah samar-samar ya. Iya. Kalau namanya juga mimpi. Iya. Cuma di mimpi itu aku kayak ada sesuatu yang harus aku ambil. Entah itu apa. Ada sesuatu yang harus aku ambil, entah itu apa, dari sebuah gunung. Jadi itu gunung yang Iya. aku ingat dari visual mimpi aku ya. Itu gunung. Terus dia berbatu-batu gitu kan. Iya. Terus ada hutan apa sih namanya? Bambu ya? Iya. Bambu, ada bambu-bambu gitu. Berjejer gitu ya. Iya, berjejer. Terus ada yang bilang katanya katanya kalau kamu lewat situ nanti ada nenek-nenek
jangan itu ya, jangan diterusin ya, balik aja gitu. Aku nggak tahu itu yang ngomong siapa. Nah tadi dari gambaran mimpinya nih, sama persis nggak desanya itu yang sama di mimpi? Sama bambunya sama persis, cuma bedanya nggak ada gunung sama batu bukit gitu loh. Cuma itu doang yang membedakan. Jadi rasanya itu kayak di desa itu lagi, cuma nggak ada buknya, diganti sama gunung. Tapi kalau misalnya di waktu siang itu sama nggak ada gunung juga atau memang bagaimana gitu loh kalau siang? Seingat aku sih nggak ada gunung ya, mungkin ada cuma jauh, karena yang aku lihat itu pandanganku tuh hutan semua di dalam situ. Jadi entah mungkin ada tapi jauh atau gimana. Nah dari mimpi yang tadi nih, yang dia sampaikan itu tidak, istilahnya kalau ketemu nenek-nenek nggak boleh ditegur atau dihampirin, berarti dilewatin aja. Nah maksud dari mimpi itu ngerti nggak gitu loh mbaknya? Enggak, karena aku juga nggak tahu ya, karena aku merasa kayak aku harus ngambil sesuatu dari gunung itu, cuma nggak dijelasin itu tuh apa gitu kan. Terus ini sosok yang ngomong jangan ditegur atau jangan diterusin, putar balik aja, itu aku juga nggak tahu siapa. Tapi mbak lakuin nggak itu yang dari firasat mimpi ini? Enggak. Aku tetap terus. Tapi maksudnya tetap jalan dalam mimpi. Itu dalam mimpi ya. Aku tetap maju terus, kayak rasanya tuh kayak ini harus aku ambil loh gitu loh. Entah itu apa ya, entah itu sebuah benda kah atau apa. Yang jelas aku harus ke gunung itu. Tapi sudah mbak ikutin nih jalan segala macam. Tetap mbak ambil tuh barangnya. Belum sampai ambil barang, ketemu nenek-nenek. Ya. Sesuai sama yang suara itu bilang, ketemu sama nenek-nenek. Terus aku langsung kayak aduh, harus banget nih ngambil benda ini, entah itu benda apa gitu. Iya. Terus akhirnya aku terusin, terus nenek-neneknya langsung cepat gitu kan. Tahu nggak sih visualisasinya kalau ketabrak baru nyeprat gitu badannya? Wih. Berarti kayak misalnya contohnya kayak kita nabrak air tuh mencar gitu ya? Jadi aku terusin, terus nenek-neneknya nyek. Terus jadi gitu. Terus habis itu aku kebangun dan itu besoknya aku sakit lagi. Sakit itu berapa lama tuh? Kurang lebih itu 3-4 harian sih. Itu syukurnya emang lagi nggak kuliah. Cuma aku kan, maksudnya aku jarang masak ya di kos. Iya. Lebih seringan belanja. Dan itu aku nggak bisa keluar sama sekali. Aku bahkan ke toilet aja itu bisa dihitung saking beratnya bau badan. Nah jadi selama mbak yang pulang dari desa segala macam itu sakit nih ya kan, jatuh sakit. Berapa lama jatuh sakit itu sampai bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain nih? Itu masih dalam itu masih dalam bulan itu juga sih. Jadi ke desa bulan itu, sakitnya juga bulan itu. Jadi habis 1 bulan itu buat sakit doang. Jadi 1 bulan full habis dari desa langsung sakit. Langsung sakit. Tapi alhamdulillahnya sih habis itu libur. Jadi aku waktu sembuh sebentar itu langsung pulang ke sini. Wih, menarik. Nah ini kan mbaknya kuliah di luar kota ya kan? Pasti adalah hal-hal mistis yang kayak di kosan atau di tempat tongkrongan atau di mana gitu loh. Pasti ada lah yang buat bener-bener pengen diceritakan. Banyak sih kalau misalnya kayak yang aku bilang tadi, aku nggak sensitif mata ya. Yeah. Cuma kalau ngerasa atau ngedengar gitu itu jelas banget. Tadi barusan banget kesini. Iya. Aku tuh nggak tahu ini tuh gang ini tuh ada di mana. Jadi aku rencananya pengen jalan sampai ujung sambil ngeliat-ngeliat gitu kan. Terus tapi tiba-tiba kepalaku kayak noleh, ini gangnya. Serius ya? Serius. Aku tuh udah gemetar dari kakak chat tadi. Suruh kesini, terus aku udah, kayak ntar pulang gimana ya. Terus aku udah mikir kayak gitu kan. Karena ini udah malam kan. Iya benar. Terusnya aku juga nggak terlalu berani gitu. Cuma aku pengen aja kesini. Terus ya udah. Terus tadi yang aku bilang aku buta maps kan, kalau misalnya kalau jalan gede aja kan maps gampang gitu kan. Iya, cuma benar. kalau masuk gang susah. Makanya tadi aku bilang cari patokan gitu kan. Terus tadi tiba-tiba aja kepalaku noleh ke situ, terus ketemu gangnya. Wow. Barusan Ini barusan ya? Barusan banget. Makanya aku tadi agak takut sih sebenarnya nunggu di pertigaan situ. Iya. Jadi tadi baru ini kita bahas yang barusan nih ya. Barusan ini bener dia maksudnya noleh sendiri atau bagaimana nih? Dari aku siap-siap tadi sih aku udah udah mikirin kan kayak nanti di jalan gimana, karena rumah aku kan
lumayan jalannya dari sini kan. Terus sepi, udah malam gitu. Terus jadi tadi aku di jalan sambil nyanyi-nyanyi aja gitu. Terus ya aku kayak rencana aku tadi pengen noleh kanan kiri aja sampai ujung jalan gitu kan, sampai ketemu. Terus pas noleh ke sini udah langsung ketemu. Manis banget nggak? Kayak kayak cerita di awal tadi. Iya. Kayak ada yang ngikutin, entah dari mana, entah siapa. Berarti sebenarnya mbaknya ini bisa merasa, cuma tidak bisa melihat. Kalau diperlihatkan itu sih biasanya di mimpi sih, dan itu serem banget. Nah ini mimpi lagi nih yang kita ceritakan nih. Maksudnya, kok bisa sampai serem banget gitu? Sosok apa gitu loh yang misalnya ini? Itu asal mulanya nggak tahu ya. Cuma yang paling sering itu ini dia kayaknya 2-3 kali sih pernah muncul di mimpi juga ya. Itu tuh dia itu sosoknya kayak pokoknya ceritanya tuh selalu sama. Aku selalu di hutan. Terus kejar-kejaran, nggak tahu ngejar apa atau sama siapa itu nggak tahu. Terus tiba-tiba ada sosok muncul, sosoknya itu mulu. Nenek-nenek lagi. Entah nenek-nenek atau biasanya itu kayak apa ya, bentuknya nggak jelas sih, entah itu cowok atau cewek ya. Cuma dia tuh kayak kalau misalnya orangnya kebakar mukanya itu, tau nggak? Oh iya. Mukanya kebakar gitu setengah. Terus habis itu yang bajunya udah habis kebakar. Terus dia tiba-tiba gitu depan muka. Itu sih akibat aku sering bangun kaget itu kalau dia muncul. Wih, berarti sosok ini selalu menghantui di mimpi ya? Itu entah siapa, entah tujuannya apa, tapi adegannya itu selalu sama, selalu di hutan kejar-kejaran. Terus dia muncul, aku bangun. Nah, tapi mbaknya nggak penasaran gitu dari mimpi yang ini, dari ketemu segala macam itu nggak penasaran buat istilahnya mencari tahu ini ada hal apa gitu loh? Pengen sih sebenarnya, cuma aku bingung ya maksudnya mau kemana nyarinya gitu kan? Karena kalau di lingkup aku ya, orangnya itu pada skeptis, nggak percaya kayak gitu. Bahkan mereka itu tumpul banget, ngelihat nggak bisa, dengar nggak bisa, merasakan nggak bisa. Jadi mungkin cuma aku aja kali yang nggak tahu ya. Berarti dari misalnya selama pekerjaan mbak yang merasakan cuma mbak aja dong? Nah, habis itu yang kita bahas lagi nih. Tadi yang tentang masalah, misalnya pasti adalah di kos itu kan ada setiap rumah atau setiap apa itu pasti ada kan. Nah, kira-kira pengalaman di kosan itu bagaimana? Kosan aku itu bentuknya kayak asrama gitu, asrama cewek. Jadi satu rumah kamarnya banyak gitu kan. Kamar aku di ujung dekat kamar mandi. Terus habis itu ruang tengah, ke belakang baru ke dapur, baru ke pintu luar. Jadi posisinya ini pintu luar nih, kamar aku jauh banget gitu kan. Wih, lumayan tuh. lumayan lebar kan rumahnya. Jadi setiap malam kan aku suka ngemil. Kalau tengah malam itu suka ngemil sambil ngerjain tugas biasanya. Terus kalau mau ke toilet itu pasti paling enggak kayak noleh ke ruang tengah gitu kan. Ruang tengah itu dia itu ada sekatnya buat pintu geser, terus kordennya warna putih itu. Korden putih yang jadul-jadul gitu ya? Yang tipis-tipis itu yang kayak di warung makan. Kayak gitu. Itu paling enggak aku noleh lah kalau enggak ke situ kan. Paling enggak noleh itu biasanya kalau malam-malam sih jam 2 jam 3-an. Aku selalu bangun jam segitu ngerjain tugas. Biasanya. Itu biasanya ada yang jalan gitu. Jalan. Itu aja sih aku lihatnya. Tapi aku lihatnya atasnya aja, bawahnya aku nggak lihat. Jadi di ruangan tengah itu sosoknya jalan. Tapi bawahnya nggak ada ya, aku nggak tahu ya itu nggak ada atau aku nggak lihat. Cuma dia bajunya putih sampai lutut, udah itu doang. Kakinya nggak ada atau aku nggak lihat. Itu sosoknya perempuan atau gimana? Perempuan, sangat stereotype setan gitu lah. Baju putih, rambutnya lurus, ngek gini, terus jalan gitu aja. Jalannya dia ngelewatin mbaknya atau cuma ngelewatin ruangan tengah itu? Ngelewatin ruangan tengah ke dapur. Gitu terus. Jadi setiap mbak bangun di jam 2 atau jam 3 selalu tuh melihat sosok itu? Selalu ada, pokoknya jalannya itu terus. Kalau nggak kesini ya kesini. Tapi sosok itu mengganggu nggak sih sebenarnya di kos? Kalau untuk kakak-kakak yang lain nggak tahu sih ya. Mereka lihat atau merasa gimana. Cuma kalau untuk aku sih dia nggak ganggu sih. Cuma kadang kalau misalnya suasananya lagi nggak enak, biasanya kan kita ada ngerasa kayak bad mood seharian gitu kan.
itu kayak dikasih dengar suara-suara gitu sih biasanya. Itu aja sih yang ganggu dari dia. Aduh maaf ya Mbak. Nah jadi sudah tentang cerita dari kos segala macam, pasti di tempat tongkrongan atau apa tuh pasti ada lah Mbak yang bener-bener cerita ini yang harus saya keluarkan nih. Kalau di tempat tongkrongan aku paling sering nongkrong di mana ya? Di tempat latihan sih. Di tempat latihan itu kan kita kadang juga latihannya malam kan. Iya. Itu aku sejak beberapa kejadian aku nggak berani lagi sih ke situ sendirian malam-malam. Itu biasanya sih kayak dikasih lihat kayak gitu aja, kayak lewat-lewat atau ada yang duduk. Ini mau bertanya nih, tempat latihan itu di mana? Terus daerah Grogot atau daerah luar? Nggak apa-apa. Di Pemda. Di Pemda. Di dekat lapangan voli yang kecil itu, ruangan sidang. Di kantor DPR gitu ya? Iya, di DPR-nya. Kan itu kami latihan dance di situ kan. Iya. Dulu itu kami waktu sering latihan malam tuh, biasanya aku datang duluan latihan malam. Nggak takut karena ada lampunya gitu kan. Itu di jam berapa tuh latihan biasanya? Biasanya kita janjian sih biasanya 7:30. Cuma kan orang-orang pada ngaret, biasanya jam 8 baru datang. Iya. Cuma aku dulu itu datangnya awal dulu karena aku anak baru kan. Jadi nggak enak gitu kalau datang telat. Terus aku datangnya awal-awal, terus biasanya ya kayak gitu, suka ada yang lewat atau ada langkah kaki. Paling sering itu langkah kaki. Terus atau ada yang kayak suara daun, ranting daun gesek-gesek gitu. Terus itu aku penasaran aja sih ya, jadi aku suka liatin gitu, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kan itu maksudnya itu kan jalan umum nih, bisa dilalu lalang. Takutnya nanti orang berpikir ini cuma orang lewat nih makanya bisa ini. Nah supaya istilahnya penonton ini percaya gitu loh kalau di tempat ini ada sosoknya. Itu sih gimana ya, kan kepercayaan masing-masing ya. Iya benar. Cuma kalau dari pengalaman aku sih ya, maksudnya logically aja gitu. Secara logikanya itu kayak gak ada orang, karena kita awal-awal itu kan sebelum ditutup itu Pemda ya, kan kita boleh bawa motor masuk tuh, sampai depan kantor, depan lapangan gitu. Jadi harusnya ada suara motornya. Ngapain naruh motor jauh-jauh? Terus jalan kaki, kecuali penjaganya kan. Tapi penjaganya juga bawa motor sih biasanya. Terus ngasih tahu kan, Neng udah malam gitu biasanya gitu sih kita. Tuh soalnya terus juga suara langkah kaki itu nggak nyampe, nggak ada yang muncul. Jadi langkah kakinya tuh kedengaran cuma jauh gitu ya. Jadi kayak langkah kaki lewat. Tapi makan biasanya kalau langkah kaki ke kita tuh makin nyaring. Iya benar. Suaranya tuh makin nyaring. Terus kecil lagi. Tapi nggak ada sosoknya. Jadi suaranya doang. Itu di jam berapa itu? Baru jam 7:30 malam. Baru jam 7:30 udah ada kayak gitu nih. Iya, karena nggak tahu ya, mungkin karena lokasinya emang sepi, nggak pernah dipegang kalau malam-malam mungkin kan. Iya benar. Bisa jadi sih. Nah ini ada nggak cerita lagi yang benar-benar kayak misalnya mbaknya ketindihan atau apa gitu? Kalau ketindihan itu terakhir sih waktu masih kuliah. Iya. Itu juga nggak tahu kenapa. Aku nggak ingat ya sebelumnya itu aku ngapain. Cuma habis dari kegiatan itu, pokoknya aku langsung rebahan, tiduran biasalah. Mungkin ketulahan juga ya karena tidur maghrib. Karena capek banget. Entah habis ngapain gitu aku. Terus tidur dari sore sampai malam. Terus itu tengah malamnya kebangun karena ngerasa berat banget. Terus rasanya di dalam mimpi itu kayak dikejar. Pernah gak sih mimpi yang dikejar tapi kita nggak bisa lari? Iya. Kayak gitu. Kita dikejar tapi kita nggak bisa lari. Jadi ngos-ngosan di situ-situ aja. Itu capek banget. Terus aku coba bangun itu, buka mata nih, nggak bisa. Tapi aku ngerasa aku ini sadar. Aku sadar nih, aku bisa gerak. Tapi aku nggak bisa buka mata atau aku nggak bisa bangun. Gitu. Jadi cuma bisa gerak dari lengan segala macamnya. Cuma badan sama mata ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu? Nggak bisa. Kayak ya beneran kayak ada yang nindihin gitu. Horor sekali. Iya. Cuma sayang banget sih, maksudnya aku mau cerita kayak gini atau cari jawabannya itu nggak tahu harus kemana. Benar. Ya kan? Loh, Mbak nggak ada coba-coba bertanya kepada Ustadz atau apa gitu? Enggak sih. Emang bisa? Ya siapa tahu mereka paham kan. Bisa jadi sih. Nah ini kan Mbaknya kuliah di luar. Berarti di luar tuh
nggak mungkin nggak ada ketemu sosok di jalanan atau di kampus atau di mana gitu loh. Maksudnya pasti ada lah yang bener-bener yang pengen diceritakan lagi gitu loh, yang entah di kampus atau di mana gitu loh. Kalau baru ingat, jadi aku itu dulu ikut paduan suara mahasiswa. Itu kegiatan kita paling rutin itu kalau acara wisuda. Jadi wisudanya itu kan 1 tahun 2 kali tuh. Iya benar. 1 tahun 2 kali. Terus acaranya biasanya 5 harian. Jadi 5 hari kita di Bekasi. Itu kita nginep di dalam gedung acara itu, kita nginep. Terus biasanya kita sebelum tampil itu kan ada geladi. Geladi itu malam. Jarak dari panggung ke tempat kita tidur itu lumayan jauh, jalan kaki kan. Itu biasanya habis kita geladi, kita beres-beres kan, biasanya mandi dulu atau sikat gigi mau tidur. Itu kita pakainya kamar mandi itu toilet. Jadi toilet kampus kita jadikan kamar mandi, gitu kan. Itu biasanya aku sih yang paling tidurnya paling lama kan. Yang lain sudah pada tidur, terus aku masih beres-beres kayak gitu. Itu yang paling ini sih waktu habis mandi. Jadi teman-teman aku udah selesai mandi, itu malam tuh habis geladi. Teman-teman aku udah selesai mandi, terus aku bilang duluan aja, kan dekat tuh jaraknya dari toilet ke tempat tidur. Aku bilang duluan aja nggak apa-apa, bentar lagi selesai gitu kan. Terus aku sikat gigi, terus beres-beres, terus tiba-tiba ada yang nangis, tahu kan? Tapi nangisnya itu bukan yang nangis yang orang dewasa itu ya, itu yang anak kecil gitu. Di dalam kamar mandi itu ada sosok nangis. Aku nggak lihat sih, karena dari yang aku lihat tadi kan, teman-teman aku tuh nggak ada di dalam bilik. Jadi cuma aku sendirian aja. Maksudnya siapa lagi yang nangis? Nah, terus dia nangis itu jaraknya jauh atau gimana? Suaranya sih kecil, kayak nangis sesenggukan gitu loh, kayak gitu aja. Kayak istilahnya kayak anak kecil yang dipukul atau apa gitu ya? Iya, yang habis dipukul gitu, tapi nggak boleh nangis kenceng-kenceng kayak gitu. Kayak gitu suaranya. Terus aku karena aku dulu juga nggak terlalu percaya kan, itu kejadiannya waktu awal kuliah banget sih, jadi masih kayak masa sih ada gitu. Jadi aku kayak penasaran, apa sih, mungkin ada orang kali ya, apa keluar. Aku cek keluar kamar mandi, nggak ada orang. Terus akhirnya aku masuk lagi, jajang, kamu tahu dari mana? Di dekat mbaknya? Di bawah wastafel. Dilihat kan? Iya, di bawah wastafel. Kan wastafelnya itu yang kayak gini tuh, yang kayak di mall atau di hotel-hotel gitu yang gini. Terus ada kolongnya, gitu, kolongnya, terus di atasnya tempat air itu di situ. Sosok anak kecil. Iya, dia duduknya kayak. Tapi maksudnya sosok ini maksudnya melihat mbaknya atau cuma nunduk ke bawah atau bagaimana? Enggak, dia kayak natap kosong ke arah depan atau ke bawah gitu sih. Jadi cuma aku aja yang kaget ngeliat waktu abis tutup pintu langsung udah ada di situ, padahal tadi belum ada. Terus jadinya karena aku udah ketakutan banget, jadinya aku tinggal deh alat mandi aku di situ, aku balik ke kamar. Itu serem banget sih itu, karena itu aku waktu masa belum percaya kan. Iya benar. Kan sebelum itu aku nggak pernah kayak gitu. Iya belum. Jadi selama di sini terus pergi keluar kota buat kuliah gitu, belum pernah mengalami ini. Jadi yang mengalami selama ini cuma yang di daerah sana gitu ya? Iya, jadi sebelum kuliah ya, sebelum kuliah itu aku sama sekali nggak pernah dengar atau merasakan atau melihat apalagi, nggak pernah. Cuma habis dari sana, mungkin karena sering jalan-jalan atau apa ya, entahlah, mungkin aku melakukan sesuatu yang buruk atau mungkin karena aku juga jarang ibadah, ya kan? Jadi semakin lama di sana itu makin dikasih lihat. Nah, habis tadi mbaknya pergi dari kamar mandi segala macam, sosok anak kecil ini ngikutin nggak? Enggak sih, cuma aku ini aja sih, suara nangisnya aja sih masih kedengaran sampai aku balik ke kamar, ke ruangan tidur itu. Jadi sampai di tempat tidur suara nangis itu ada terus? Aku sampai bangunin teman aku, bangun dong, buat temenin aku malam itu kan, karena gimana mau tidur gitu. Suaranya masih ada sampai beberapa menit kemudian baru berhenti, dan itu pun aku nggak langsung tidur, kayak merenungi itu tadi apa. Itu kejadian di jam berapa kira-kira? Lewat tengah malam sih kayaknya.
Biasanya kita gladi itu selesainya jam 11-12. Nanti kita bisa gambarkan di antar jam 1 jam 2an gitu ya. Di jam 1 jam 2 pergi ke kamar mandi sendirian, kan ada sosok itu. Kan kita nggak mikir kayak ke kamar mandi tengah malam nanti ketemu ini, kan kita nggak mikir gitu. Cuma emang kebetulan aja sejak kejadian itu pun setiap di tempat itu, di gedung itu tuh selalu ada kegiatan penampakan seperti itu. Penampakan apa lagi nih yang di gedung itu? Dilihatkan nggak atau cuma dengar suaranya? Kalau dilihatkan sih sering, entah siang entah malam, karena itu gedung kayaknya udah gedung tua kali ya, udah lama, cuma masih beroperasi, kan setiap tahun direnovasi. Terus jadi nggak tahu ya ceritanya ada apa aja sebenarnya di situ. Cuma setiap ke situ pasti selalu ada aja kejadian seperti itu. Jadi setiap mau dekat wisuda, latihan segala macam selalu dilihatkan gitu ya? Biasanya sih paling sering sih itu ya kalau malam itu sih, kalau kita lagi bersih-bersih habis tampil kan, kita tampil itu selesai paling sore itu ya sore jam 6-an gitu. Habis itu malam baru kita beres-beres, mandinya di kamar mandi umum, toilet ya. Kalau di gedung itu kita mandinya juga di situ, jadi memang jam-jam segitu sih kita keluarnya buat mandi. Nah ini kan di Padus itu pasti banyak orang nih ya kan? Apa mbaknya aja yang diperlihatkan atau teman-teman yang lain juga diperlihatkan gitu? Aku pernah nanya sih ke teman aku, kamu pernah lihat nggak atau pernah dengar nggak di sini gitu kan? Terus mereka kayak enggak. Atau ada yang pernah merasa aja gitu, nggak pernah sampai ngelihat atau ngedengar. Jadi cuma mbaknya aja sendirian nih? Iya, nggak tahu kenapa. Kenapa bisa gitu? Nah, habis dari segala macam tadi ceritanya mbak ini, ada lagi nggak yang benar-benar ya ini harus diceritakan nih, nggak perlu disimpan-simpan lagi nih? Kapan ya itu ya? Itu aku nggak ingat sih, itu aku pingsan apa gimana ya? Kayaknya waktu Padus juga. Iya waktu Padus juga. Waktu Padus juga itu kalau nggak salah di gedung wisudanya. Iya. Itu aku habis kayak ngeliat sesuatu gitu di belakang gedung. Jadi di belakang gedung itu kan udah kayak jalanan aja gitu, nembus keluar menuju gedung satunya di mana kita tidur. Jadi pada saat kita nunggu di backstage itu, di area situlah aku melihat sesuatu kayak, padahal kelihatannya tuh kayak stereotype setan aja, kayak biasa lurus, putih, panjang, gitu aja. Cuma hawanya kayak mencekik banget gitu. Itu siang loh. Siang. Itu siang. Mungkin karena aku lagi sakit juga ya, jadi lebih sensitif gitu. Itu siang hari, terus habis itu aku langsung merasa gak enak badan. Terus aku izin deh. Jadi tidak kejadian buat malam, terus pagi, siang juga dilihat kan ya? Siang, mungkin nggak tahu ya. Cuma ya aku juga nggak tahu maksudnya kenapa cuma aku yang bisa gitu kan. Mungkin balik lagi karena kalau kita merasa dia sebenarnya betulan ada, gitu nggak sih? Benar-benar. Iya, aku merasanya juga gitu sih. Nah itu jadi sosoknya itu sebenarnya cuma memperlihatkan diri ya, atau ada menyampaikan sesuatu atau gimana? Kalau menyampaikan pesan misalnya atau ngomong gitu nggak pernah sih. Cuma biasanya pesan yang paling jauh yang sampai itu ya cuma nangis ngeliatin apa, atau ketawa ngeliatin apa, gitu aja biasanya. Kalau misalnya kayak orang kan minta bantuan gitu, nggak pernah sih sama aku. Tapi maksudnya mbaknya pernah nggak yang dirasukin gitu atau apa gitu? Sepengetahuan aku sih nggak pernah. Alhamdulillah ya, nggak pernah sepengetahuan aku sih. Ntar ya, aku ingat-ingat lagi ya. Banyak banget sih sebenarnya kejadian kayak gitu. Cuma kan aku berusaha melupakan ya, biar nggak kejadian lagi gitu. Iya benar. Yang paling dekat sama kerasukan itu sih, di gedung itu lagi. Di tempat yang sama? Iya, di gedung itu juga. Kalau nggak salah itu sore apa malam ya. Itu kayaknya aku lebih sakit. Terus aku bangun tidur. Terus aku nggak tahu lagi ngapain. Terus beberapa saat kemudian teman-teman aku tuh langsung datangin aku. Dia pikir aku sakit biasa kan. Tapi ada beberapa yang kayak, kamu tadi sadar nggak sih? Terus aku tanya, emang tadi aku kenapa? Perasaan tadi aku tidur doang gitu kan. Tidur terus bangun terus ya udah gitu. Terus tapi ternyata
beberapa dari mereka bilang, kamu tadi waktu ditanya bengong loh gitu, atau kamu tadi loh waktu diajak ngobrol kamu diam aja loh, atau tadi kamu cuma gitu. Itu kata teman aku ya. Aku nggak tahu karena aku nggak sadar kan. Kata teman aku sih mungkin itu. Wih, menarik nih ceritanya nih. Berarti benar-benar di bawah alam sadar ya. Hanya temannya mbaknya aja yang melihat atau segala macam ya. Mereka ngelihatnya aku bengong terus diajak ngobrol nggak bisa, tapi nggak ngapa-ngapain. Gitu. Berarti diajakin cerita atau diajakin apa nggak respon gitu. Iya kan biasanya kalau orang sakit kan kita sakit apa, Iya, kenapa gitu kan Iya. biasanya. Cuma kata mereka sih waktu aku ditanya itu aku diam aja kayak bengong, kayak nggak ada tatapan, kayak nggak ada pikiran gitu, tatapannya kosong. Itu aja selama beberapa menit, terus habis itu katanya aku tidur lagi. Tapi dari yang mbak rasakan, mbak itu sama persis sama cerita dari teman-temannya atau mbaknya lagi tidur atau bagaimana gitu? Gak ada, aku cuma tidur terus bangun. Aku cuma tidur terus bangun. Terus habis itu kita makan malam, baru mereka cerita. Kayak gitu. Menggelitik. Nah, ini ada nggak lagi cerita-cerita yang pengalaman mbak lagi yang bisa diceritakan gitu? Yang baru. Iya, mau baru atau lama nggak apa-apa. Yang paling barusan yang tadi ya. Iya. Yang jalan ke sini. Iya. Terus sebelum itu sih yang paling terakhir, ini lewat mimpi lagi. Iya. Aduh, mimpinya sama persis kayak yang aku habis dari desa itu. Iya. Jadi aku jalan, tapi sama teman aku sekarang jalannya, naik motor. Aku bonceng teman, naik motor. Terus mau ke gunung itu, aduh nggak tahu itu gunung apa ya. Mau ke gunung itu, ngelewatin hutan. Terus ada lagi yang bilang, kayak tadi, Sama persis gitu ya? sama persis. Kalau ada nenek-nenek, balik aja, jangan diterusin, dia bilang gitu kan. Tapi kayak itu tadi, aku merasa sesuatu itu tuh harus aku ambil dari gunung itu, nggak tahu itu apa. Terus akhirnya teman aku nih yang dalam mimpi ya, dia nggak berani, jadi dia kabur. terus aku lanjutin sendiri naik motor. Aduh. Terus habis itu nenek-neneknya muncul sama kayak tadi mimpinya. Nenek-neneknya muncul terus ketabrak, tapi kali ini nenek-neneknya habis ketabrak nih, kan kalau tadi ketabrak terus hilang kan. Iya. Kalau ini dia ketabrak terus habis itu kayak menyatu di badanku gitu. Tahu nggak sih? Wih, Paham nggak sih? paham. Iya, jadi kan tabrak terus ceplas gitu. Terus sisa-sisa tubuhnya tuh kayak nempel di sini, terus aku kesurupan. Dalam mimpi tapi. Dalam mimpi nih. Iya, dalam mimpi aku kesurupan. Tapi aslinya perasaan aku cuma lagi tidur aja. Jadi, tapi merasa nih yang di dalam mimpi benar-benar sosok itu masuk ke dalam tubuh. Kerasukan itu bukan kayak yang masuk terus aku gitu, enggak. Cuma dia kayak nempel terus kayak ngambil kendali tubuh aku gitu loh. Itu sih yang aku rasain, yang aku mimpiin ya. Aku lagi kesurupan waktu dia nempel, terus habis itu ya kayak orang kesurupan yang tiba-tiba badannya panjang, terus tiba-tiba bisa megang kaki gitu, yang kayak nggak ada tulangnya gitu loh. Lunak gitu ya? Iya lunak, jadi tangannya bisa makin panjang gitu. Terus aku gerak-gerak di tanah kayak cacing gitu. Terus habis itu aku bangun. Selalu begitu. Nah, pas bangun itu merasa nggak kayak lelah atau apa gitu yang habis dimasukin gitu? Selalu keringat dingin kalau bangun. Keringat dingin. Kayak capek banget, kayak itu sama kayak tadi lari-lari tapi nggak jalan kemana-mana. Cuma stay di tempat gitu aja ya? Anehnya sih mimpi kayak gitu tuh selalu di hutan. Gak tahu kenapa. Berarti sebenarnya itu ada petanda dong kalau misalnya mimpi di hutan segala macam. Mungkin sih ya, mungkin ya. Apa nggak penasaran gitu? Pengen, tapi kemana? Aku harus ngomong ke siapa? Tapi misalnya sehabis dari kejadian di luar kota segala macam, balik lagi ke sini ada nggak lagi mimpi yang terjadi lagi kayak gitu? Kalau misalnya habis dari berangkat gitu ya, biasanya nggak ada sih. Cuma itu mimpi itu aja tuh baru-baru minggu-minggu lalu mungkin baru ada lagi mimpi kayak gitu.
Karena kan aku habis dari balik sana ke sini tuh udah setahunan ya sekarang ya. Iya. Itu selama setahun itu nggak ada mimpi kayak gitu. Cuma baru beberapa minggu kemarin itu aja muncul. Jadi mimpinya itu cuma di satu lokasi itu dan balik lagi ke tempat asal, nggak mimpi lagi gitu ya? Nggak bisa karena kan biasanya kita kalau mimpi tuh random ya. Iya, misalnya benar. mimpi apa dulu, terus akhirnya mimpi apa gitu. Cuma yang aku ingat cuma itu doang. Selalu di hutan, selalu kejadiannya selalu itu. Atau enggak berarti mbaknya pas pergi ke salah satu desa itu nggak ada kata misi atau apa gitu kan tuh? Oh, mungkin kali ya. Nggak ingat sih, udah lama banget itu. Cuma mungkin namanya orang capek nggak sadar juga, nggak sensitif banget waktu itu kan. Jadi nggak merasa kayak harus beri salam atau permisi gitu, mungkin sih. Bisa jadi. Ada lagi nggak cerita yang benar-benar ini yang buat mbak, pokoknya ini harus diserahkan nih, nggak usah lagi disimpan lagi gitu loh. Sejauh ini sih yang paling terakhir itu mimpi. Setelah itu nggak pernah ngeliat lagi sampai sekarang ya. Syukurnya nggak pernah ngeliat lagi. Paling cuma kayak tadi sih dikasih tahu ini di sini loh. Lokasinya. Itu kan. Mungkin karena kepikiran ya aku tadi di jalan ya. Kepikiran lokasi di sini gitu ya? Iya, aku kepikiran banget tadi pas mau jalan ke sini. Itu di mana sih? Aku nggak tahu kan, aku jarang jalan kan, jarang keluar. Jadi ini di mana sih? Aku kepikiran banget tadi. Sumpah, bener deh, aku nggak bohong. Ini telinga aku berdengung dari tadi. Berdengung tuh karena mendengar atau apa gitu? Kayak ditutupin gitu, kayak tahu nggak sih? Kayak abis berenang terus ketutupan gitu. Kemasukan air gitu ya? Iya, terus akhirnya yang didengar kan cuma gitu. Itu dari tadi nih. Jadi Dia pokoknya gini-gini dari tadi. Jadi sekarang merasakan dengungan gitu ya? Wih, parah. Ayo, apalagi nih supaya penonton lebih penasaran nih dari cerita-ceritanya Mbak gitu loh. Apa ya? Sejauh ini sih syukurnya udah nggak dikasih lihat lagi ya. Iya. Kecuali lewat mimpi tadi. Iya. Paling dikasih dikasih perasaan aja sih. Kalau mendengar pun sekarang sudah kurang. Karena mungkin aku juga udah mulai belajar nggak mau gitu kan. Aku belajar nggak mau, kayak kalau ada suara kayak gitu aku tolak. Gitu ya? Aku tolak kayak bukan gitu. Tapi kalau merasa sering sih masih. Merasa itu contohnya kayak mana tuh? Misalnya aku kan aku kalau tidur biasanya itu suka subuh. Iya. Jadi dari malam sampai subuh itu biasanya aku ngapain gitu di kamar. Itu aku suka merasa. Jadi kamar aku itu kan dindingnya itu bukan dinding beneran gitu loh. Dia kayak lemari gede. Iya. Itu jadi dinding. Jadi sekat gitu ya? Jadi sekat sama ruang tengah. Jadi cuma lemari gede, terus habis itu pintu. Jadi dari jarak pintu sama lemari ke atap itu ada jaraknya. Iya. Nah, itu aku sering sih merasa dari atas pintu itu kayak ada yang ngeliatin gitu. Iya, itu sih yang paling serem. Itu aku nggak berani keluar habis itu. Bahkan aku kan biasanya kalau tidur lampunya harus mati. Aku nggak berani keluar kalau sudah merasa kayak gitu. Jadi aku rebahan tutup selimut aja. Oh jadi di kamar ini selalu ada orang memperhatikan segala macam gitu ya? Cuma nggak diperlihatkan sosoknya itu apa? Iya, nggak maksudnya nggak diliatin jelas kayak makhluk gitu kan. Cuma merasa kayak ada bayangan orang lagi gini loh, kan ini kan kayak dari atas pintu dia tuh kayak gini, kayak gitu. Terus aku mau nggak mau kan karena merasa aku jadi kayak lirik-lirik gitu kan. Itu kayak ada tapi nggak diliatin kayak betulan ada, cuma kayak bayangan ada yang pernah di situ. Itu sih aku makanya sekarang itu sebenarnya nggak enak, pengen begadang cuma nggak bisa tidur juga. Jadi gimana? Itu sih kalau sampai sekarang ya, yang paling sering itu. Yang berarti yang agak sering dialami dari sosok itu melihat di atas pintu segala macam gitu ya? Kayak ngawasin gitu. Terus juga kadang random aja sih, kadang tengah malam atau kalau aku lagi ke toilet itu telinga suka berdengung satu, berdengung dua. Kok bisa gitu satu pindah-pindah dengungannya? Nggak tahu, kadang satu ketutup gini kan, kadang dua-duanya. Itu kalau sudah kayak gitu sih aku langsung tidur biasanya. Aku takut banget.
Kalau sudah kayak gitu aku langsung tidur biasanya. Bikin penasaran sih sebenarnya dari sosok itu, mimpi segala macam, mendengar segala macam. Sebenarnya mereka tuh mau melihat diri ke mbaknya atau bagaimana sih menurut mbaknya itu loh? Menurut aku nggak tahu ya, mungkin dia orang situ kali ya. Atau mungkin dia penunggu itu gitu ya? Iya kan, itu rumah itu tuh baru 2 atau 3 tahun dibangun. Itu kan daerah situ kan hutan-hutan dulu ya. Iya. Terus karena kerjaan bapak aku di situ, jadi akhirnya dibikin rumah di situ. Itu kalau dulu itu nggak tahu apa, yang aku tahu sih hutan sama lahan-lahan kosong aja. Terus aku juga baru nempatin kamar itu tuh baru setahun sejak aku balik. Jadi baru setahun balik dari kota, terus nempatin tempat itu, ada sosok itu yang selalu melihat atau segala macam gitu. Iya, kayak ini nggak sih apa? Aduh, ini nggak sih apa bahasanya kayak ibu gitu loh. Kayak ngasih tahu sudah malam tidur gitu sih, aku merasanya kayak gitu sih. Soalnya habis ngeliat itu aku langsung takut, langsung tidur. Oke, misalnya contohnya orang tua memperhatikan anaknya. Iya, kayak ngapain sih udah tidur gitu. Iya serius juga. tapi pas diliatin gitu memang benar-benar nggak diganggu kan, cuma diperhatikan segala macam. Iya, cuma kayak diliatin gitu doang. Tau gak sih kayak kita ngedit foto nih, terus transparansinya kita turunin jadi 50% kayak gitu. Jadi nggak beneran ada, tapi kayak ada bayangan gitu loh. Nah, ini dari segala macam cerita dari Mbak ini, ada nggak sebenarnya yang sosok ini kayak mau menyentuh atau mau memukul atau apa gitu loh? Karena kan ada beberapa sosok itu yang sering kayak mau melukai ini manusia gitu loh. Kalau dari yang aku lihat ya, atau aku rasakan, atau yang dari akunya sendiri sih nggak ada sih, syukurnya. Cuma aku masih penasaran sama yang cowok atau cewek tadi yang kebakar itu. Soalnya dia sesuai tadi yang kebakar itu. Iya, soalnya dia muncul kayak gitu, terus sudah hilang. Aku bangun. Dia muncul tuh cuma sekelibet gitu ya? Iya, kayak ini kamera nih, terus dia gitu. Kayak gitu doang. Terus maksudnya mau ngapain? Apa juga sih? Ya kan, maksudnya dia mau ngapain? Apakah dia mau nakutin aku kah, atau dia mau minta tolong kah, atau apakah? Nggak tahu, karena udah sih Kak, udah nggak pernah lagi sih kalau yang cowok itu. Sekarang malah yang nenek-nenek itu. Sampai sekarang ya? Iya, baru kemarin. Sampai itu ada nggak sih, pernah dengar nggak sih berita ini yang baru-baru ini, nenek-nenek, bukan nenek-nenek, cewek yang nari di tengah jalan malam-malam itu, tau nggak? Kayak gitu, tapi ada nenek-nenek nari. Iya, jadi dia tuh nari di hutan itu. Jadi dia datang itu bukan kayak balik gitu, enggak, dia nari gitu supaya aku berhenti, supaya aku balik. Jadi kasus itu kayak ceritanya KKN gitu ya, desa penari gitu. Iya, serem banget gak sih? Maksudnya nenek Indo banget ya. Hantu Indo banget. Apa, neneknya kayak jaipongan gitu. Jadi setiap mimpi itu sosok nenek ini ketemu bakalan nari gitu. Narinya di tengah jalan. Maksudnya supaya aku berhenti kali gitu kan. Memperhatikan mereka dia nari gitu ya? Atau mungkin supaya aku takut terus balik aja gitu. Kayak pesan orang tadi itu. Gak usah dilanjutin perjalanan gitu. Tapi nggak tahu ya, itu ya tadi ya, perasaan aku tuh kayak aku harus ngambil sesuatu dari gunung itu gitu. Sampai sekarang pun aku nggak tahu sesuatu itu apa. Nah ini dari bahas tentang gunung, ada nggak niatan kalau misalnya nanti ada suatu saat mbaknya nanti kesana lagi bakalan datangin ke tempat itu lagi supaya istilahnya nggak ada rasa penasaran, nggak ada dihantui dari mimpi segala macam gitu? Pengen sih pasti ya, aku pengen banget kayak ke tempat itu lagi, ke desa itu, ngelihat ada nggak sih gunung kayak gini, atau mungkin gunung ini tuh di mana sih sebenarnya, aku pun nggak tahu. Aku tuh pun nggak tahu itu tuh lokasinya ada di mana, tapi kenapa itu muncul terus, kan mungkin ada sesuatu gitu. Itu sih kalau misalnya ada jawaban, aku pengen sih ke situ. Berarti sebenarnya jadi mimpinya ini tidak berkelanjutan gitu ya? Enggak, di situ aja, di situ terus kejadiannya. Keren. Seru. Nah jadi
dari pembahasan masalah gunung api segala macam, yang saya tanggap ini berarti sebenarnya sosok ini mau menyampaikan sesuatu segala macam ya kan. Cuma mbaknya belum paham gitu ya. Iya mungkin ya. Bisa jadi sih. Ada nggak lagi yang dari cerita nenek segala macam itu, dari sosok anak kecil segala macam, orang yang luka bakar segala macam, ada nggak lagi yang misalnya sosok ini yang kayak Mbak Kunti lagi atau Poci gitu yang diperlihatkan gitu? Paling banyak sih Mbak Kunti aja sih. Syukurnya juga karena dia itu nggak datengin. Biasanya cuma suara atau dia lagi nongkrong gitu doang sih. Cuma memperlihatkan aja gitu ya. Itu biasanya kalau dia muncul kayak gitu tuh biasanya kalau aku lagi di suatu tempat, misalnya lagi nongkrong lama di situ misalnya, terus dia nunjukin kalau aku juga di sini loh, kalian cepat pergi, biasanya gitu sih. Wow. Simpul Misteri. Hal-hal mistis yang kami simpulkan, percaya atau tidak, namun eksistensinya ada. Itulah hal-hal gaib. Semuanya kami simpulkan di Simpul Misteri.